Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Special Talk Show. Saya langsung ke Bapak Ferizal nih Pak. Ini penggunaan combine harvester. Ada beberapa combine yang memang tidak bisa digunakan di semua lahan ya Pak ya. Nah untuk lahan yang dalam misalkan ini bagaimana antisipasi agar proses panen ini bisa optimal pada waktunya Pak? Iya. Memang saya sering juga kalau di lapangan itu mendengar keluh kesah ya petani-petani terkait dengan penggunaan combine harvester itu. Oh ya, perlu diketahui juga secara garis besar combine harvester itu dibagi 3. Ada combine harvester kecil, ada combine harvester besar, sedang dan juga besar. Yang sering terjadi adalah ketidakcocokan gitu kan, ketidakcocokan antara tipe-tipe dari combine harvester itu dengan kondisi tanahnya. Ya. Terutama untuk tanah-tanah yang sangat lembut ya atau terlalu dalam lumpurnya seperti itu. Seringkali terjadi yang namanya nyangkut lah atau tenggelam lah gitu kan. Sehingga kalau combine harvester yang kecil-kecil itu sangat sulit gitu ya, karena tentu kapasitas atau tenaganya itu tidak kuat untuk itu. Untuk itu diperlukan combine harvester yang lebih besar seperti itu. Nah, namun ada juga daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki combine harvester besar karena mungkin petakannya itu kecil-kecil dan tanahnya itu tidak rata. Ya seperti terasering seperti itu, agak-agak terasering lah seperti kontur gitu. Sehingga kalau pengguna combine harvester besar itu tidak efisien karena sulit bergerak ya. Lebih efisien kalau yang kecil seperti itu. Nah, tentu kalau menghadapi kendala seperti itu, solusinya adalah tentu kita mensiasati pada tempat-tempat yang dalam mungkin sebaiknya peralatan combine itu digunakan pada saatnya tanah sedikit kering, ya lebih kering, gitu. Nah, sehingga tidak tenggelam seperti itu. Walaupun itu pun tergantung curah hujan, gitu ya. Oleh karena itu kami menyarankan seperti itu. Penggunaannya itu pertama disesuaikan antara jenis combine yang kecil, besar dan sedang dan besar. Kemudian juga dengan kondisi lahannya basah kering. Dan juga dengan konturnya, apakah dia datar ataupun seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan. Kalau tidak sesuai dipaksakan ya tentu jadi masalah. Yang terjadi di lapangan kan seperti itu, ya kan. Jadi menyamaratakan semua, ya kan. Karena dilihat di satu daerah combine harvester itu bagus, semua minta yang memakai yang besar. Padahal yang di daerah tersebut tentu kurang cocok. Baik, kita angkat telepon dulu ya Pak ya. Silakan. Ya halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan Bapak Bapak Ya, Hasbi. Ya, Pak Hasbi dari Uletu ya. Baik, Pak Hasbi. Ya, silakan Bapak Hasbi punya pertanyaan atau saran atau bagaimana, Pak? Halo. Ya, halo Pak Hasbi, silakan. Begini Bu, kita di Uletu sedang mempopulerkan itu tabelan. Penanaman padi langsung dari benih dengan mempergunakan pipa. Kemudian di samping menghemat benih juga menghemat ongkos tanam padi. Jadi bagi petani sudah mempergunakan alat teknologi tepat guna sebenarnya. Kemudian ini hanya perkenalan dulu, tapi yang kami tanyakan sebenarnya peralatan Al-Sintan yang sebenarnya itu berada di Aceh Besar, di Indapuri. Itu berkumpul semua peralatan untuk, terutama sekali untuk membajak sawah. Tapi ya kita di Aceh Besar ini, terutama kami di Darul Imarah, itu selalu kita mempergunakan alat-alat mesin pertanian ini adalah dari pengusaha. Padahal kita punya mesin yang diadakan oleh dinas. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita di Darul Imarah ini.
Baik, baik. Kemudian yang kedua Bu, yang ingin kami sampaikan juga, sawah di Darul Marah ini memang di saat kering itu kekeringan betul. Di saat hujan kita kebanjiran. Jadi antara dua inilah kita istilahnya bahasa Aceh yang kamu pipit antara hujan ngontanyo masyarakat mau pipit pajan. Kapan ada hujan kita tanam padi, kemudian di saat-saat banyak hujan atau terlampau banyak hujan kita nggak tanam padi ataupun kita cari cara lain. Iya. Ini kami mintakan kepada Bapak dari Dinas Pertanian, mohon bibit yang cocok untuk daerah kami itu apa? Baik. Apakah gogo pada saat kita kering bisa kita tanam, atau apa yang cocok di Darul Marah, dan kami mohon bantuannya. Demikian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hasbi di Ulaitu ini Pak. Emang yang pertama mungkin untuk Alsintannya sendiri ini semuanya ngumpul di Indrapuri. Jadi ini tidak merata ya Pak Muklis ya. Kemudian yang kedua tadi daripada kita melihat ini cuaca, curah hujan dan segala macam, milih amannya aja. Enaknya ini kita nanam apa? Seperti apa Pak? Silakan. Jadi begini, terima kasih Pak Hasbi dulu, ini sudah mengingatkan kami, terutama di Dinas Pertanian. Kita mempunyai 7 workshop sebenarnya, salah satunya ada di Indrapuri, ini kan kepunyaan provinsi. Untuk mendapatkan itu, kami kira Bapak bisa berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, dalam hal ini mungkin Aceh Besar, ataupun langsung ke UPTD mekanisasi yang ada di Indrapuri. Di sana ada kepala, ada namanya Pak Dr. Hewan Ahdar. Pak Ahdar. Iya, yang Baik. mengelola mesin. Memang seperti apa yang disampaikan Pak Ferijal tadi, mesin pemerintah ini terbatas ya, terbatas karena memang peruntukannya kita mobil. Misalnya ini lagi musim tanam di PD, rame-rame kita keluar ke PD, jadi kita gerakkan semua ke PD. Begitu juga musim panen, musim tanam di Aceh Besar, jadi pengolahan lahannya, pengolahan sawahnya itu kita gerakkan ke Aceh Besar. Kami banyak menerima keluhan seperti yang disampaikan Pak Hasbi tadi. Ini nanti Pak Hasbi bisa kami sarankan Pak Hasbi nanti bisa langsung ke sana bagaimana mendapatkan mesin itu. Kami kira kalau ada mesinnya di tempat, Pak Hasbi juga kebagian nanti. Tapi kita juga tidak membatasi mesin-mesin swasta. Kasihan juga pengusaha-pengusaha swasta yang ada di lapangan itu. Jangan gara-gara mesin kita nanti mesin swasta tidak jalan. Iya. Ya, dan kalau mesin swasta dia tarik semua nanti kita juga kewalahan karena mesin pemerintah juga belum cukup. Betul, betul. Kami kira demikian Pak Hasbi. Iya. Benih untuk mensiasati itu kami kira di musim rendeng, di musim hujan kita tanam padi biasalah seperti impari yang selama ini lazim, impari, ciherang mungkin. Tapi kalau di saat musim kemarau atau gaduh tadi kita anjurkan yang varietas-varietas yang agak tahan dengan kering lah, misalnya seperti impara ya Pak. Impago. Nanti Pak Hasbi bisa berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten, lagi-lagi bisa berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten. Kalau memang pertanamannya tahun 2019 nanti mau dicoba di lahan kering bersifat padi gugu tadi, Pak Hasbi nanti bisa melakukan CPCL lewat teman-teman penyuluh. CPCL ini calon petani dan calon lokasi. Kalau ini sudah ada, insya Allah bantuannya akan. Oke, baik begitu ya Pak Hasbi ya. Anda bisa langsung datang ke UPTD di yang ada di Indrapuri. Yang ada di Indrapuri ya. Mekanisasi pertanian. Boleh menjumpai Pak Ahdar. Pak Ahdar. Oke, baik, terima kasih Pak Hasbi. Nah, saya ke Pak Ferijal kembali nih Pak. Yang diharapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dengan optimalisasi tanam di musim tanam rendeng 2018-2019 apa Pak? Ya, tentu
yang diharapkan dari musim rendengan ini seperti dikatakan Pak Mulis tadi, kita punya target yang cukup besar. Tentu kita harus berusaha untuk mencapai target produksi tersebut. Target produksi tersebut tentunya harus dimulai dari sekarang, sekarang ini, karena musim rendeng itu kan dimulai bulan Oktober kemarin ya, Oktober, November, Desember sampai dengan Maret. Dan saya pikir di bulan-bulan Desember ini adalah masa-masa puncaknya ya. Petani itu mulai tanam ya, karena air sudah ada, begitu kan. Benih pun saya yakin itu sudah mulai disemai. Oleh karena itu ya harapan kita adalah secepatnya ya petani itu menanam itu supaya luas tanam kita itu besar ya, mungkin bertambah, dan pada akhirnya nanti pada waktunya luas panennya juga besar. Gitu, sehingga itu tadi target-target yang kita capai, karena target-target itu adalah disusun berdasarkan luas lahan yang ada, yang kita miliki. Dan itu sudah dihitung-hitung bahwa seandainya itu kan dengan asumsi bahwa semua lahan itu ditanam. Iya. Gitu. Jadi mulai saat ini ya Pak ya? Iya, mulai saat ini segeralah menanam. Baik. Gitu, dan nanti sebelum memasuki musim rendeng kita sudah bisa panen. Baik. Nah Pak Mukhlis, ini ada kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dalam mendukung optimalisasi masa tanam rendeng 2018-2019 nih Pak. Singkat saja Pak, kerjasama ataupun fungsi mereka untuk kemajuan kegiatan ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya berawal dari MOU antara Panglima TNI dengan Menteri Pertanian di Jakarta, mengamanatkan bahwa TNI Angkatan Darat dia harus bisa mengawal pangan ini tetap eksis, tetap berdolat sesuai dengan nawacita pemerintahan kita. Implikasinya di lapangan selama ini, terutama kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Panglima Kodam Iskandar Muda, dalam hal ini mendukung penuh lewat asisten teritorialnya dan dibantu oleh teman-teman Dandim yang ada di kabupaten kota. Juga kita berterima kasih kepada teman-teman polisi, kejaksaan yang telah mengawal pupuk kita, pupuk subsidi itu, teman-teman penyuluh di lapangan, dan yang paling penting adalah teman-teman Babinsa. Teman-teman Babinsa selama ini sudah ke sawah mendampingi teman-teman petani di lapangan. Saya kira cukup bagus kehadiran beliau-beliau ini lapangan. Kita lihat dari peningkatan produksi. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhlis. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ferijal ya untuk waktunya Pak di malam hari ini Pak. Mudah-mudahan target untuk kedepannya sesuai ya Pak dengan harapan kita semuanya. Amin. Insya Allah. Ya baik, terima kasih banyak pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat baik sekali untuk Anda masyarakat dan juga petani yang ada di Aceh. Ya, dan terima kasih banyak. Saya Agusti ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.